the six continent, yaitu apa? Archipelago. Nah, archipelago ini bukan pulau yang dikelilingi air, tetapi air yang ditaburi pulau-pulau besar kecil dan kaya raya. 2/3 dari permukaan wilayah nasional terkena air. Ini pembangunan diterapkan seolah seperti kita negara daratan. Buktikan saja apa jembatan Selat Sunda untuk apa itu? Itu bertentangan dengan our natural condition. Uang yang dipakai untuk bangun jembatan itu alangkah baiknya kalau dibangun untuk membangun desa-desa pantai di seluruh pulau negeri kita ke sebelah timur. Sebab pantai-pantai itu harus dijaga. Jadi di archipelago itu panjang pantai kita 1,5 kali garis khatulistiwa. Jadi titik berat pertahanan keamanan angkatan laut, bukan angkatan darat. Tapi memang kita waktu merdeka kita berjuang berhutang budi pada petani. Sebagai anggota pelajar, saya mengalami itu, hanya bawa bedil ke front yang kasih makan petani. Mengapa? Karena orang pantai itu tidak punya senjata apa-apa. Jadi marine itu hanya berarti kalau dia diberikan alat senjata. Jadi saya sudah menunjukkan betapa kita kelihatannya. Jadi kita archipelago. Jadi lautan kita itu sangat kaya. Ini saya catat dari Institut Strategi Prancis. Lautan apa maksudnya dengan benua ke-6? Jadi untuk setiap 1 kilometer kubik air laut, selain oksigen dan hidrogen yang merupakan elemen-elemen yang esensial, terdapat pula 35 juta ton garam. Ini perlu saya bacakan karena kok kita nggak ada import garam dari India? Di pantai timur Sumatera itu dulu ada pelabuhan ikan Bagan Siapi-Api. Itu dulu mengekspor ikan ke seluruh Asia Tenggara. Sekarang kita mengimpor ikan dari Thailand. Nah kemudian macam-macam. Jadi laut dasar sudah bernilai. Kemudian di dasar laut, termasuk bagian ikan, itu ada bungkalan-bungkalan sebesar-besar wortel, sebesar-besar itu jeruk atau kentang, itu terdiri dari segala macam uranium, semua bahan-bahan yang ada di perut bumi. Kemudian di dalam, di bawah, di tanah di bawah lautan itu, jadi airnya sudah bernilai, kemudian dasar lautnya juga mengandung kekayaan, kemudian di dalam tanah di bawah itu juga mengandung banyak, diantaranya tentu minyak dan gas bumi. Mengapa kita obrol? Jadi kalau kita baca surat kabar, ada banyak negara yang diam-diam itu mulai mengeruk kentang-kentang yang bernilai itu ke arah pantai nasionalnya. Mengapa kita tidak lakukan itu? Kita belum bisa mengolah, ya kita keruk saja bawa ke dalam lautan nasional kita. Nah, kemudian lingkungan kita. Kita sekarang sudah selayaknya tidak memandang ke lautan India. Negara Eropa Barat itu mereka sudah tidak bisa lagi bertindak seperti imperial untuk menjajah negeri lain. Itu sudah merdeka. Jadi kita harus melihat ke timur, ke lautan Pasifik. Dan situ kita lihat di pantai Cina Selatan itu ada suasana yang gelisah. Dan kita sering baca surat kabar. Karena di Asia Timur itu terdapat manusia-manusia penuh dengan hate, kebencian, dan kemauan dibangun. Benci terhadap Jepang yang dulu menjajah sampai membuat mereka menjadi inhuman. Mereka berbasis Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian Jepang sendiri takut akan dibalas, jadi mulai bergerak. Jadi mereka mulai berebut wilayah. Kita ayam-ayam saja. Padahal kita lihat Pasifik itu
terdiri dari begitu banyak pulau dan negerinya kecil-kecil. Satu-satunya pulau besar yang termasuk kita itu Papua. Jadi seperti bendungan dia nempel menahan gejolak Pasifik. Ini yang kita abaikan, Papua ini. Kalau Papua sampai lepas, lautan dalam Ambon akan lepas, dan Indonesia sebagai Asia akan hilang, disappear. Mungkin tidak hilang secara fisik, hilang secara nama. Seperti yang pernah diiklankan oleh KLM di Amsterdam 10 tahun lalu. Besok Bali udah verdwijnen. Besok Bali before it disappear. Dan sekarang mulai disappear. Subahnya juga kekurangan air karena airnya disediakan untuk ruang gayung dan segala macam. Jadi kasihan orang Bali itu. Kita junjung penghasil ekspor, tapi kita reduksi dia menjadi dari orang yang bangga, petani yang bangga menjadi jongos. Nah, itu adalah bentuk fisik tanah air kita yang harus kita perhitungkan dalam merencanakan pembangunan. Jadi pembangunan itu bukan di tanah datar, tapi di pulau-pulau. Jadi kita harus juga bangun pulau-pulau terpencil. Nah, sekarang bangsa kita itu juga unik. Bangsa kita itu lahir dari revolusi, tidak tanpa persiapan. Dan main persiapannya itu termasuk pendidikan. Jadi kita adalah, ini Profesor Edi Suwartono kan bisa cerita panjang tentang tanah sesuatu. Indonesia itu satu-satunya negara yang sebelum merdeka itu sudah menyiapkan pendidikan nasional. Itu tidak ada negeri manapun yang begitu. Nah, karena udara ketakutan, dia siapkan Coordinated Family School. Jadi kelompokan itu dihajar di Jogja, Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, dan di daerah Tapanuli Selatan itu di Tanjung Batu, itu William Iskandar. Bahkan jauh sebelum Kartini, William Iskandar mendirikan school formations. Jadi dia datangi setiap rumah di kampung halamannya supaya anak perempuan disekolahkan kelak menjadi guru. Dan ini kemudian menjadi guru pertama di Aceh. Semua orang Aceh itu tidak percaya kalau anaknya diajar oleh guru laki-laki, itu adalah guru perempuan. Saya masih sempat kerja di atas tanah itu kan penasaran. Jadi itu William Iskandar namanya. Nah, salah satu yang dianggap dia buat salah karena dia masuk Kristen. What's wrong gitu? Saya anggap silly itu kalau hanya karena itu dia dilepaskan. Nah, kita sebetulnya ada bangsa juga yang membuat revolusi, Prancis dan Amerika. Nah, Prancis menjalankan revolusi. Pada waktu rakyat Prancis menjalankan revolusi, dia sudah satu negara, dia sudah satu bangsa, dia sudah punya kebudayaan. Untuk apa dia revolusi? Mereka berevolusi untuk merubah sistem pemerintahan dari monarki ke demokrasi. Tapi dia sudah berevolusi. Amerika bagaimana? Amerika itu juga lahir dari revolusi. Yang menimbulkan revolusi di Amerika itu adalah generasi kedua dari para pendatang. Para pendatang ini datang dari, jadi bukan orang Indian yang merevolusi, yang memproklamasi kemerdekaan Amerika, penduduk-penduduknya agak diajak. Jadi para pendatang dari Eropa itu yang mereka sebut the old continent, ada dari negeri Belanda, Roosevelt itu keturunan Belanda, Kennedy itu dari Irlandia. Jadi ada dari Inggris, dari semua benua Eropa itu berbondong-bondong naik kapal Mayflower lewat Samudra Pasifik, kemudian mendirikan Amerika. Jadi mereka mendirikan membuat revolusi. Dengan revolusi itu mereka membentuk satu bangsa yang mereka sebut Amerika, membentuk satu negara di United States of America, dan kemudian bahasa yang mereka pilih adalah Inggris. Nah, tetapi Ibu dan Bapak, kalau ada orang Amerika
yang kecewa terhadap polisi pemerintahnya. Mereka tidak ingin keluar dari benua Amerika. Lalu Sinamilan tidak ingin change. Dia ingin tetap di Amerika. Soalnya itu benua lama sudah dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena dia tahu tidak bisa berkembang. Maka itu dia pergi ke Amerika. Maka dia berusaha lebih keras untuk menciptakan the American Dream. Whatever it is. Kita mirip, tidak sama. Mirip dengan Amerika. Waktu kita revolusi, kita membentuk bangsa, kita sebut Indonesia, kita membentuk negara bangsa, kita sebut NKRI, dan kita bentuk bahasa Indonesia. Tetapi our founding fathers juga tahu, sebelum Indonesia itu ada, sudah ada suku-suku dan daerah-daerah di negeri kita yang sudah settle, sudah ada sebelum Indonesia ada. Dan suku-suku kita itu bukan seperti Arab Hadramaut yang berdiam di padang pasir. Suku-suku kita itu sudah mampu membuat hukum adat yang diakui oleh Van. Jadi kelompok manusia yang sudah bisa membentuk hukum itu sudah rather civilized. Jadi ini bukan sembarang suku, dan mereka juga punya kekayaan literatur, walaupun memang beda-beda, ada yang berkembang lebih maju, punya tulisan seperti suku kita di Jawa. Jadi ini sudah ada. Jadi mereka kita ajak bersatu menjadi satu suku yang lebih besar, dan dikasih Indonesia tidak menghubur tracking dari suku-suku daerah. Itu kita ajak. Maka, nah ini celakanya. Maka kalau ekspektasi yang kita berikan kepada mereka terus-menerus itu tidak terwujud sebagai individu, mereka lari ke sukunya. Karena seperti saya, Aceh kembali ke Aceh, Papua ke Papua. Tapi kalau sukunya kecewa, mereka ingin change dari Indonesia, ingin keluar dari Republik ini. Itu bedanya. Jadi kita harus hati-hati kita membangun bangsa ini, bangsa yang kita ini seperti kata Bung Karno sudah mengatakan, dia berdasarkan Renan. Ada filosof Francis Renan, dia mengucapkan pidato tanggal 11 Maret tahun 82 jam 14 di Kubah Sorbonne. Jadi Sorbonne itu disediakan satu lokal di mana setiap orang yang merasa punya satu ide yang selama ini belum terpikirkan, dia diberi kesempatan untuk berpidato di Renan. Dan anehnya tahun 26 Huizinga, Profesor Janet di Leiden, waktu didatangi oleh sekelompok student, American student, menjelaskan mengapa terbentuk Holland, dia bilang how Holland became a nation, dia juga memakai alasan Renan. Jadi Renan mengatakan bangsa itu terbentuk karena le vouloir d'être ensemble, the will to be together, itu saja. Terbentuklah bangsa, the will to be together. Nah, jadi bangsa ini itu bukan deskripsi fakta definitif. Dia sesuatu yang tidak pasti, yang belum jadi. Dia jadi to be. Jadi itu bangsa itu selalu terwujud dalam status nascendi, selalu lahir baru, ada janji baru. Jadi tidak pernah in actu, tidak pernah in act. Jadi dia itu terus to be. Maka sebenarnya bangsa itu adalah impotensial, never in actu, dan bukan merubah keadaan, tapi ini bangsa itu adalah satu gerakan, satu kemauan, satu usaha bersama, dan salah satu usaha itu adalah pembangunan nasional. Yang semua orang berpandang baik itu dari Bapak. Dan pembangunan nasional ini selama ini kita pelintir menjadi pembangunan ekonomi. Bung Karno menciptakan lembaga itu. Bapenas kan masih ada, kantornya juga ada. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
akan dilakukan ekonomi. Itu ukurannya GNP. Nah, Bung Hatta itu lebih visioner. Bung Hatta itu ekonom, walaupun waktu sekolahnya Handelshof. Bung Hatta mengatakan, dengan kemerdekaan, nous voulons bâtir un monde où tout le monde soit heureux. We want to build a world where everyone should be happy. Dan Bung Hatta sebagai ekonomis, I'm sure happiness tidak ada dalam kamus ekonomi yang ada adalah mencari. Jadi Bung Hatta tidak happiness. Amartya Sen juga mengatakan happiness merupakan inalienable bagian dari humanisme. Bahkan konstitusi Amerika juga mengatakan happiness. Nah, dan anehnya juga, ini juga aneh. Fakultas yang terhormat ini yang menolak Bung Hatta diberikan Bangladesh Kosa. Kemaluannya. Sampai memang Fakultas Hukum Bung Hatta juga mengembangkan ilmu tata negara. Pada dia yang visioner ini. Nah, saya waktu itu selalu diajak oleh Bung Hatta keliling. Saya begitu terpukau sampai saya lupa menanyakan, Pak, ukuran happiness itu apa? Nah, karena lupa ya setelah saya belajar di Sorbonne, saya ukuran bahagia itu adalah to have more and to be more. Jadi memiliki lebih banyak tentang materi dan menjadi lebih luhur sebagai manusia, dari tingkat tertinggi menjadi tertinggi, dari SMA menjadi S1, S1 S3 dan sebagai apa? Jadi menjadi manusia. Jadi at the same time we have more and to be more. Nah, berdasarkan itu kemudian saya mengembangkan satu pemikiran. Akhirnya saya akan mengutarakan sebetulnya apa yang saya mengutarakan setelah pengantarnya panjang lebar begini. Apa seharusnya paradigma pembangunan yang kita terapkan di sini in order to have more and to be more, sesuai dengan bangsa itu. Bangsa itu apa? Bangsa itu adalah to feel, to be together. Keinginan. Nah, apa itu jadi development dalam term ruang sosial? Nah, ruang sosial di sini bukanlah dalam pengertian Durkheim yang abstrak, tapi ruang hidup manusia yang konkret. Ruang hidup manusia yang konkret yang diciptakan dalam konteks pembangunan suatu komunitas tertentu, jadi yang terkecil. Jadi ruang sosial adalah ruang hidup manusia konkret yang diciptakan dalam konteks suatu komunitas yang tertentu. Anda tidak perlu bicara dalam rangka yang sebagainya. Nah, dimensi objektif, material, kultural dan spiritual dari ruang sosial itu adalah ruang sosial itu merupakan produk dari transformasi alam melalui proses pikiran dan kerja manusia. Itu ruang sosial, jadi produk transformasi alam melalui proses pikiran dan kerja manusia. Nah, alam itu bisa bentuk sungai, bisa bentuk danau, bisa bentuk pantai, bisa bentuk hutan, bisa bentuk segala macam wisata seperti yang sekarang dikembangkan di Teluk Raja Ampat. Kemudian ruang sosial itu juga sebuah pementasan dari hubungan-hubungan sosial dan direkayasa oleh penduduk dalam berbagai derajat intervensi atau perubahan. Jadi mulai dengan terkecil misalnya membuat gedung sekolah
tempat ibadah, membuat jembatan kecil, itu yang tidak mempengaruhi lingkungan, itu satu frekuensi menengah kecil. Kemudian modifikasi menengah seperti pembangunan waduk, kemudian kompleks industrial, kompleks bisnis, kampus, kota, jalan, kemudian sampai modifikasi terbesar yaitu pembangunan daerah, provinsi, pulau yang paling besar. Jadi secara filosofis dia diformulasikan sebagai gerakan komunitas civil society. Mengapa? Karena saya pernah menghadiri waduk Gedung Ombo. Itu penduduknya, karena itu akan dibangun waduk, mereka akan tenggelam. Dan waduk ini akan menggerakkan tenaga listrik dan mengairi sawah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Dengan uang dari Bank Dunia dikasih, ini uang, Anda segera angkat kaki. Tidak diajak bicara. Moyang mereka itu diajak bicara bahwa ini dilakukan ini dan itu saudara korban dan saudara dapatkan ini. Juga kalau kita mau memotong daerah untuk otonom untuk jalan apa itu tol, itu mereka diajak bicara, dan kalau perlu karena mereka sudah mengasih modal tanah, ya dikasihlah saham atau apa dari setiap bayaran yang dibayar di tol itu. Ini tidak begitu saja. Jadi orang-orang daerah itu beberapa mereka ingin diwongke, minta dimanusiakan, diajak bicara, dijelaskan. Mereka bukan karena bukan tidak mau, mereka mengerti kok. Diajak. Ini juga yang menjadi kedongkaran orang Aceh. Saya tidak setuju apa yang mereka lakukan, tapi saya bisa pahami mengapa mereka begitu. Mereka ada gasnya diambil, diambil, itu tanpa bicara yang mengatakan GDP naik untuk mengembangkan negara. Mereka ingin diajak bicara. Bahkan di sana diberikan Bapeda, tapi juga tidak diajak bicara oleh Bappenas dari pusat. Jadi ini yang yang kadang-kadang selalu. Jadi dari cara membangun seperti ini, kita itu gerakan komunitas itu semangat dan praktek langsung demokrasi dilakukan. Jadi rakyat kita itu masih diberi kesempatan berdemokrasi langsung di dalam tata cara demokrasi tidak langsung. Kita kan tahu sekarang itu demokrasi tidak langsung. Kita pilih wakil yang after all juga bukan kita yang menetapkan, partai yang menetapkan untuk mewakili kita. Jadi kita serahkan pada mereka apapun terserah mereka selama 5 tahun. Ya kalau salah ya salah kita, bukan salah mereka. Mereka nggak pernah salah. Yang salah itu selalu kita, kapan kita betulnya. Jadi itu kita masih di kesempatan itu. Kemudian demokrasi laku secara rakyat. Kemudian terjadilah participatory development, bukan spectator development. Terjadilah participatory demokrasi, bukan spectator demokrasi. Jadi demokrasi ekonomi sejalan dengan demokrasi ekonomi politik. Jadi manunggal. Jadi kemanunggalan antara rakyat dengan buminya. Ada sense of belonging melalui buminya ini dan merasa sense of belonging pada itu. Jadi terjadilah di situ interaksi. Kalau itu berjalan, ada budaya politik di situ, ada budaya komunikasi, ada budaya ekonomi, ada budaya hukum, budaya fisik, bahkan budaya keilmuan kita saling bertukar pikiran. Jadi inilah yang disebut civil society yang menghasilkan satu pengertian baru tentang warisan. Jadi kita jangan mentang-mentang negeri kita ini memang kaya buminya, tapi ini bukan warisan nenek moyang. Jadi sebagai pewaris kita menganggap warisannya, sebagai pewaris kita boleh mengambil, tidak. Ini adalah hutang yang kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi sebagai peminjam kita harus bisa mengembalikan mereka. Kalaupun tidak dalam keadaan utuh, dalam keadaan yang sama baiknya untuk dieksploitasi dan demikian seterusnya. Jadi itulah yang saya perlu ingatkan. Ada di dunia ini seorang filosof, negarawan, matematikus namanya Alexis de Tocqueville. Dia sangat memperhatikan
demokrasi Amerika. Karena Amerika itu berevolusi, mengambil over ide revolusi Prancis yang belum sempat dijalankan. Jadi Amerika lebih dulu berevolusi dengan ide Prancis. Jadi de Tocqueville setelah melihat kekayaan dunia Amerika mengatakan, a democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of the strength and the abuse of its resources. Jadi persis yang kita lakukan. GNP kita itu 60%, sementara negeri lain itu nggak bisa. Kenapa? Kita agak mengobral kekayaan bumi kita, pertambangan sendiri. Kemudian setelah kita sadari, kok ini salah? Kita akan menuntut supaya pertambangan ini tidak dilakukan sebagaimana jadinya Roma itu, tetapi setelah diolah, jadi ada rafinaderi di sini, ada pengolahan. Kita berhenti di situ. Kita rencana tidak boleh mengekspor dalam bentuk raw, dalam bentuk jadi, tapi ini karena isinya kita. Tapi kita belum membangun ini smelting. Kita belum membangun seolah-olah sendirinya. Biasa kita Indonesia begitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba peralatan yang bagus itu keluar, ini bertumpuk bahan-bahan tambang. Memang dia tidak busuk seperti pisang, tapi bertumpuk disimpan di mana? Kita obrol lagi, dan ini persis diketahui oleh orang asing. Diundanglah kemudian kita untuk nginep di sana, tapi kemudian ada kontrak. Jadi negeri ini leluhur proses Subroto itu sudah mengingatkan kita dengan hurufnya itu. Kalau di pangku mati, ono cowok kan ho jadi H, di pangku mati dia, no jadi N, pangku mati dia. Jadi kita terus jadi kita honoris causa. Saya kebetulan melihat itu Jakarta Rose Club, Profesor Saita, orang punya saya di zaman itu mengkritik pemberian honoris causa kepada salah seorang tokoh politikus hanya karena mengatakan apa tidak. Apa itu? Kok bisa merendahkan diri? Kita harus jaga diri kita. Orang S3 dosa ini hanya karena menurut apa tidak. Dan itu terjadi di mana-mana. Kiai tiba-tiba tidak berhasil. Jadi kita ini mau betul-betul dari komunitas ilmiah atau komunitas pseudo ilmiah. Asal kita ketahui bahwa harapan besar terhadap ilmu yang sedang kita kembangkan tanpa punya kita kendali. Nah, sekarang yang terakhir Ibu dan Bapak, kualitas pemimpin. Begitu kita berniat berkelompok, berapapun dimensinya, kita perlu pemimpin. Mau sepak bola aja perlu pemimpin. Jangan berapa ini perlu pemimpin. Nah, apalagi negara bangsa yang kita perlu pemimpin yang namanya presiden atau gubernur atau wali kota dan segala macam. Dan Ibu dan Bapak dalam rangka otonomi pernah di negeri kita ini yang jadi kepala dinas pendidikan itu mantan penjaga kuburan. Begitu yang di sini ada pendidikan. Kenapa dia ikut berkampanye waktu wali kota jadi wali berebut-rebutan ya. Sudah dia wali kota, maka apa? Sebagai hadiah dijadikan kepala dinas pendidikan. Dia itu kepala kuburan. Istilahnya itu dulu dengan pendidikan, mungkin pendidikan mengaji Al-Quran supaya nanti kalau ditanya mereka diberi marobuka, mati muka, mana juga kita bisa jawab dengan lancar. Ini kunci surga masuk. Nah, begitu. Nah, ada mitos yang sampai sekarang terbenam di kita. Kita gambarkan pemimpin itu sebagai cavalryman. Orang yang berkuda
merebut satu benteng musuh yang memegang kemerdekaan, dia rebut dan dia ditangkap pemimpin. Itu mitosnya. Kavalerymen yang dalam keadaan sulit merebut kemerdekaan. Seolah-olah rakyat biasa itu tidak punya visi, tidak punya pikiran segala macam. Nah ini harus kita ubah. Nah, negara, pemimpin negara dalam berbagai jenjang, terutama yang tertinggi. Negara di dalam bahasa Belanda sering dikatakan, sering disamakan dengan kapal. Ada tafsir buku pelajaran tata negara, saya ini bukunya merah seperti ini. Pak Joko tanya itu, warna kulitnya apa? Sedang merah darah. Jadi saya hafal, karena saya anggap penting, bukan karena Pak Joko, tapi karena saya. Jadi Hatfield van Star, jadi negara yang bangga. Nah, kalau di satu kapal, siapa yang memimpin? Secara spontan kita mengatakan kapten, ya pemimpin. Tapi kalau kapalnya sedang berlayar, kapten itu kan tidak 24 jam di ruang komando, dia tidur, tapi kapal terus berjalan juga. Jadi siapa pemimpin? Oh, kalau itu ada nanti, yaitu navigator. Dia yang menentukan kapal supaya tidak melenceng. Tapi navigator juga bisa tidur. Nah, ada steerman, pengemudi kapal, dia yang mengemudi. Ya, tapi semua ini jalan karena mesinnya jalan. Ada engineer yang menghidupkan mesin, nggak kelihatan kalau di perut kapal ini. Tetapi kemudian siapa yang mendesain ini semua? Bahwa ada engineer, ada steerman, ada seorang yang tidak ada tapi tidak kelihatan, yaitu desainer. Desainer ini yang mendesain kapal. Apa gunanya? Kapten mengatakan belok 30 derajat karena ada gunung es di depan, kapal Titanic di sana. Tapi kapal tidak didesain untuk bisa belok begitu cepat, karena kapal itu besar, didesain untuk jalan lurus. Tertuburlah kapal, tenggelamlah Titanic. Jadi desainer itu penting. Jadi kualitas ideal pemimpin pertama adalah he is the designer. Kalau lebih rinci dikatakan he is a specialist in the construction of the whole. Dia spesialis dalam konstruksi keseluruhan. Dia harus tahu. Jadi nanti kalau sekarang mulai diributkan, misalkan kabinet ahli. Kabinet ahli itu kan ahli, namanya ahli. Dia ahli bidang ekonomi, ahli. Tapi mereka tidak tahu kaitan satu sama lain. Sedangkan masalah timbul karena bertemu masalah ekonomi dengan masalah hukum. Selama ini kita kini berjalan-jalan ke Papua ekonom, antropolog lebih tepat ke sana. Kalimantan sosiolog lebih tepat ke sana. Jadi lebih-lebih kan di sana kabinet presiden itu harus spesialis di kota. Kadang-kadang saya ketawa itu dalam praktek komentar. Di muka umum mengatakan kami mohon petunjuk pada Bapak Presiden, Bapak Menteri ini. Padahal yang dibahaskan sebagai petunjuk itu adalah yang disiapkan dari bawah. Dia membaca itu. Betapa kaget saya pada waktu saya hari pertama masuk ke Departemen Pendidikan dan mejanya besar, bersih, tidak seperti meja saya di rumah penuh buku. Datanglah terbungkuk-bungkuk, sekretaris mengatakan almarhum Pak Tahya yang setia, Pak Menteri, perlu apa? Saya katakan saya perlu mesin tik. Nah, untuk apa? Ya mesin tik atau tik? Saya katakan, Pak, sekretaris ada 10 pengetik yang selalu siap mengetik. Nah, saya mau mengetik pidato saya. Pak, sekretariat sudah ada staf menyiapkan pidato Bapak. Masya Allah, saya katakan. Kalian mau membuat saya jadi deal. Kalian harus baca pidato bisa susun. Sehingga kalau pergi ke daerah tidak sempat mengetik pidato dari Jis Natalis misalnya, saya bawa mesin tik, kapal terbang, saya tik sendiri supaya semua itu tertulis. Ada 7 jilid disebutkan. Saya mau jelaskan apa yang saya katakan. Saya lakukan itu
ada dasarnya, terbukti, tidak menjamin tidak dulu A. Jadi kualitas pertama di sosialis ini. Kemudian kualitas kedua, dia berkarya selaku satu tim. Jadi buang ilusi seolah-olah dunia itu tercipta karena super unrelated force. Buang ilusi. Jadi dunia ini tercipta bukan karena unrelated force, tapi related force. Jadi bersatu semua. Jadi jangan mentambahkan dia supaya mungkin dia yang menyekok bola itu ke gol. Dia perlu mengasih bola saja. Jadi dia harus bekerja dalam satu tim. Dan kalau sudah terbentuk tim tidak korek. Dua tiga hari yang lalu saya baca di surat kabar Presiden SBY menyemprot Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan karena soal bawang. Kenapa tidak ada kerjasama koordinasi? Bagaimana mungkin seorang Menteri Pertanian itu tidak bisa mendikte Menteri Perdagangan? Sebaliknya. Tapi kan di atas itu ada Menteri Koordinator. Kenapa tidak itu yang disemprot? Kesan. Satu tahun yang lalu waktu belum berbesan, saya tulis di surat kabar Kompas. Kalau perkawinan terjadi, anak-anak itu memang tidak bisa ditolak. Jadi mereka ini bukan zaman sentimental, tetapi orang tuanya harus ngalah. Salah satu mundur dari kabinet, tidak mungkin ada keluarga di kabinet. Nah, tapi tidak mungkin Pak Hatta Rajasa yang mundur, karena itu buat dipilih rakyatnya SBY, enggak, tetap ada di situ. Bagaimana dia mau menyemprot, Pak? Apalagi orang Jawa yang sopan santun, orang Sumatera masih bisa. Jadi ingin kekhasan seperti itu, jadi memberikan pelajaran. Nah yang ketiga, to govern is to foresee. Jadi governance perempuan, jadi kita harus tanya, kita punya kemampuan tidak untuk melihat ke depan. Jadi pemimpin itu harus bisa mengatakan kepada rakyatnya apa yang diperlukan rakyat itu sebelum rakyat itu sendiri menyadari kebutuhannya. Saya katakan dulu, kalian butuh masyarakat ilmiah, kalian butuh NKK, kalian butuh ini sebelum mereka menyadari, dan sampai sekarang nggak menyadari. Jadi tugasnya itu porsi. Kalau tidak jangan masuk pemerintahan. Jadi kadang-kadang kita masuk ke kabinet kepala kosong, kita baru mulai kerja pada saat kita duduk. Tanyakan pendapat para salah satu yang itu ingin mengatakan apa yang ingin didengar oleh menterinya, bukan apa yang harus didengar oleh menteri. Kemudian yang keempat, punya sense of history. Karena history itu merupakan koordinat. Kita memang melangkah ke depan, tapi setiap kita melangkah ke depan, kita jangan lupa untuk ke belakang. Karena koordinatnya mengatakan kita sudah melenceng atau tidak. Jadi kita harus melakukan of history. Yang kelima, teknosof. Dia harus teknosof. Dia tidak hanya teknokrat, tapi juga filosof. Teknokrat itu kan menguasai the art of doing things. Sedang filosofi itu mengajarkan kita membedakan antara memahami dan membenarkan. Antara comprehension dan justification. Kita bisa memahami sesuatu, tapi kita jangan terus membenarkan sesuatu. Kita memahami mengapa, saya memahami mengapa rakyat Aceh itu memberontak, tapi saya tidak membenarkan kenapa mereka memberontak. Ini juga salah Bung Karno. Pada saat rakyat Aceh itu menggapai kepribadiannya, Bung Karno datang setelah penyerang kedaulatan. Memang Aceh itu pantas dihormati. Saya ikut dari rumah ke rumah mengumpulkan perhiasan untuk memberi kapal terbang dari Sarawak. Dan Bung Karno mengatakan, kalian ini serambi Mekah. Coba. Padahal dia serambi Indonesia. Betapa bangganya orang Aceh. Sebab dengan kartu serambi Mekah, kalau nanti di akhirat kita tunjukkan itu
itu lebih laku dari kartu Serambi Indonesia. Ini. Nah sekarang kita bolehkan itu syariat Islam. Perempuan bonceng ngangkang aja nggak boleh, padahal itu lagi aman. Jadi ini kita diamkan, jadi bukan lantas ada Papua. Kalau Aceh boleh syariat Islam, kenapa kami tidak boleh syariat Islam? Apa kekurangan kami? Jadi kita kadang-kadang, jadi karena tidak ada 5 kualitas ini, yaitu sebagai spesialis dalam kasus sebuah, sebagai tim, juga porsi, strategi, musuh, karena tidak punya 5 kualitas ini, prinsip itu jadi orang yang galau, peragu. Itu menyebabkan jatuhan. Di Sumatera dulu kalau perang dulu kan di kampung kan tidak ada listrik. Kalau terang bulan kami selalu berpantun. Berpantun itu suatu tanda budaya, orang berbudaya. Karena kalau dalam pertemuan juga kita berpantun dulu sampai nasinya itu dingin karena berpantun pagi. Nah itu berbalas pantun. Di Mino juga diajar Malaysia literatur itu berbalas pantun. Diajar di sekolah Belanda. Itu salah satu pantun itu Pak ketipung bunyi gondang bertalu-talu gondang. Gendang itu kalau kita bahasa gondang. Pak ketipung bunyi gondang bertalu-talu. Kesana bingung, kemarin bingung, tak tahu kemana mau menuju. Lantas yang kedua menyaut supaya korek, diambil 2 kalimat terakhir. Kesana bingung, kemarin bingung, tak tahu kemana menuju, bertemu bukit dikira gunung, melangkah ke hilir dikira ke hulu. Bagaimana tapi lupa betul. Dan ini salah satu usul apa itu kemenurut budaya. Nah yang keenam, kualitas yang keenam adalah berpendidikan akademis. Ini sudah biasa S1 berpendidikan akademis. Jadi itu kita tunjukkan yang selevel. Kemudian yang ketujuh, punya komitmen untuk pembangunan nasional seperti ini yang kita bangun untuk bangsa. Jadi pembangunan ekonomi perlu tapi bagian dari pembangunan bangsa. Sebaliknya. Kemudian yang ke-8, kualitas ke-8, pernah bekerja di luar politik. Jangan karena dia keturunan apa